Sahabat, apakah Anda sedang mengalami sakit, gelisah, stres, atau masalah hidup yang seolah tidak kunjung usai? Video kali ini saya akan membagikan satu kalimat yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW yang disebut sebagai penawar dari 99 penyakit, dan yang paling ringan di antaranya adalah rasa gelisah. Kalimat ini bukan sekedar zikir, melainkan harta karun dari surga yang menyembuhkan jiwa, menenangkan hati, dan menjadi kekuatan bagi tubuh. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang membacanya dengan keyakinan, maka Allah akan berikan kesembuhan lahir maupun batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, di tengah kesibukan dunia yang semakin menyesakkan dada, banyak manusia merasa lelah, gelisah, bahkan putus asa. Tubuh terasa berat, pikiran penuh beban, dan hati terasa kosong. Kita berlari mencari ketenangan di berbagai tempat, namun tidak jarang hanya menemukan kekecewaan belaka. Padahal di dalam lisan kita ada satu kalimat yang Rasulullah SAW sebut sebagai harta karun dari surga. Kalimat yang bukan hanya penghapus kegelisahan, tetapi juga menjadi penawar, menjadi obat dari 99 penyakit. Kalimat ini bukan sekadar zikir penghibur, tapi sebuah pernyataan tauhid yang kokoh. Ia menegaskan bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu melakukan apapun kecuali dengan izin Allah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalimat ini terkandung pengakuan yang mendalam bahwa segala urusan hidup, dari sakit hingga sehat, dari miskin hingga kaya, dan dari sedih hingga bahagia, semuanya berada di bawah kehendak serta kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Maka saat seseorang mengucapkan kalimat ini dengan penuh kesadaran dan keimanan, sejatinya ia sedang menyerahkan seluruh masalahnya ke tangan yang paling aman, yakni tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah heran para alim ulama dan orang-orang yang saleh terdahulu senantiasa menjadikan kalimat ini sebagai bagian penting dari zikir harian mereka. Kalimat ini mereka baca bukan hanya ketika menghadapi musibah atau rasa takut saja, akan tetapi bahkan dalam keseharian yang tampak tenang. Karena mereka tahu ketenangan sejatinya bukan dari dunia yang stabil, tapi dari hati yang bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini menumbuhkan rasa pasrah yang kuat, sekaligus menguatkan ruh untuk tetap berusaha, karena kita tahu siapa yang memberi kekuatan itu. Betapa banyak orang yang telah mencoba zikir ini dengan penuh keikhlasan, lalu menyaksikan perubahan nyata dalam hidup mereka. Ada yang sembuh dari penyakit kronis yang tidak kunjung reda. Ada yang tiba-tiba mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada pula yang hatinya tenang kembali setelah bertahun-tahun dilanda kecemasan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan zikir yang keluar dari hati yang benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak sahabatku semuanya
melakukan satu hal yang sederhana namun sangat penting. Coba luangkan waktu sejenak dan tuliskan hajat, harapan, cita-cita dan kebutuhan sahabat saat ini di kolom komentar. Apakah sahabat sedang sakit, mengalami masalah keuangan, merasa lelah menghadapi hidup, atau hanya ingin hati yang lebih tenang? Tulislah sahabat dengan jujur dan niatkan bahwa ini adalah bagian dari bentuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui video ini dengan kalimat zikir yang kita bahas, Allah mudahkan jalan keluar dari semua yang sahabat alami, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seringkali manusia hanya mencari solusi dari luar dirinya. Ia mengira bahwa semua akan selesai bila memiliki harta, jabatan, relasi yang banyak, atau bahkan teknologi. Tapi kenyataannya, ketenangan hati dan kesembuhan sejati bukan berasal dari luar, tapi dari dalam jiwa yang yakin, yang berserah kepada Allah. Maka kalimat ini datang sebagai jembatan penghubung antara hati yang lemah dan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Ia bukan hanya sekedar mantra kosong, tapi zikir penuh makna yang bila dihayati dan diamalkan dapat mengubah jalan hidup seseorang, termasuk sahabat sekalian. Betapa banyak orang yang telah mencoba zikir ini dengan penuh keikhlasan, lalu menyaksikan perubahan nyata dalam hidup mereka. Ada pula yang sembuh dari penyakit kronis yang tidak kunjung reda. Ada yang tiba-tiba mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada pula yang hatinya tenang kembali setelah bertahun-tahun dilanda kecemasan, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan zikir yang keluar dari hati hamba yang benar bersandar kepadanya semata. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, kalimat ini mengajarkan bahwa manusia tidak mampu berdiri sendiri, bahwa sekuat apapun kita berusaha, hasilnya tetap bergantung pada izin dan kehendak Allah yang menjadi pelembut hati di tengah badai cobaan, sekaligus penguat jiwa ketika tubuh terasa rapuh. Setiap hurufnya menyimpan getaran kekuatan langit yang mengalir kepada mereka yang bersungguh-sungguh memohon. Bila sahabat saat ini merasa berat menjalani hari-hari, cobalah luangkan waktu setiap pagi dan malam untuk mengucapkan kalimat ini berlahan-lahan dengan hati yang hadir, dengan hati yang ikhlas. Jangan terburu-buru. Rasakan tiap katanya. Tanamkan keyakinan bahwa Allah melihat dan mendengar. Sahabat, yakinlah bahwa kekuatan untuk sembuh, untuk bangkit, untuk sukses, dan untuk melangkah ada bersama orang yang hatinya berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalimat ini juga menjadi penghubung dari keputusasaan, sebab putus asa adalah bentuk ketidakpercayaan bahwa Allah mampu mengubah keadaan. Maka siapa yang melazimkan kalimat ini, ia seakan sedang memutuskan hubungan dari semua makhluk dan hanya berharap pada yang maha kuasa, yaitu Allah. Disitulah letak rahasia kekuatannya yang membawa kita kembali ke titik awal penciptaan, bahwa kita hanyalah seorang hamba dan Allah adalah Rabb yang maha mampu atas segalanya. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ini sebagai kanzun min kunuzil jannah, harta karun dari khazanah surga. Ia bukan pernyataan biasa. Harta karun berarti sesuatu yang sangat berharga, tersembunyi dan tidak bisa sembarang orang mendapatkannya. Oleh karena itu, barang siapa yang tekun mengucapkannya dengan penuh penghayatan, berarti ia sedang menggali harta spiritual yang lebih berharga dari semua harta yang ada di dunia ini. Subhanallah. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebagian ulama menjelaskan bahwa kalimat ini adalah perwujudan tauhid dalam bentuk amal lisan yang menyatukan keyakinan kita
bahwa tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka ketika kita lemah dalam ibadah atau mudah tergoda oleh dosa, bacalah kalimat ini, karena ia mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk merubah bukan dari diri kita, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang senantiasa berzikir dengan kalimat ini akan lebih mudah menerima takdir. Ia tidak mengeluh ketika diuji dan tidak sombong ketika diberi nikmat. Tahu semua kekuatannya hanya titipan. Bila Allah menghendaki semuanya bisa hilang dalam sekejap, maka zikir ini menjadi penyeimbang jiwa antara sabar dan syukur, antara usaha dan tawakal. Ketika hati dipenuhi keluhan, bibir berat untuk merasa bersyukur, dan pikiran dipenuhi was-was, saat itulah kalimat ini menjadi penawar. Ucapkanlah kalimat ini dengan ikhlas, ucapkanlah dengan perlahan-lahan, jangan terburu-buru, dihayati. Rasakan bahwa sahabat tidak sendiri. Ada Allah yang maha penolong, ada Allah yang maha mengetahui, maha penyayang. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, termasuk derita yang sahabat sembunyikan dari dunia ini. Sebagian orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan kalimat ini bisa sembuhkan penyakit? Maka jawabannya adalah karena kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat biasa. Ia adalah doa, ia adalah keyakinan, ia adalah penyandaran mutlak kepada Allah. Dalam dunia medis pun, kondisi mental sangat mempengaruhi fisik, apalagi dalam dunia rohani, di mana ruh yang kuat akan memberikan kekuatan besar pada tubuh. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak kisah-kisah nyata yang menunjukkan mukjizat dari zikir ini. Seorang yang lumpuh mulai bisa bergerak setelah mengucapkan ratusan kali dengan penuh keyakinan. Seorang ibu yang anaknya koma membaca kalimat ini di samping anaknya, dan anak itu perlahan sadar. Apakah semua ini kebetulan? Tentu saja tidak. Ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada mereka yang yakin dan berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasa'i, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah, maka kalimat itu menjadi penawar baginya dari 99 penyakit yang paling ringan. Di antaranya adalah rasa gelisah. Betapa besarnya pengaruh kalimat ini hingga Rasulullah SAW sendiri pun menyebutkan sebagai obat, bukan hanya untuk 1 atau 2 penyakit, tapi hampir 100. Maka jangan remehkan keampuhan, karena di balik lapas sederhana ini tersimpan kekuatan yang tidak terhingga. Penyakit yang disebut dalam hadis ini mencakup penyakit lahir dan batin. Penyakit lahir adalah segala bentuk gangguan tubuh seperti demam, darah tinggi, gangguan jantung, kanker, dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit batin yaitu seperti yang menyerang jiwa dan hati kita, gelisah, takut berlebihan, iri, hasad, sombong, malas beribadah, keras hati, hingga gangguan mental. Kalimat ini menjadi penawar karena menghubungkan rohani kita dengan kekuatan ilahi yang menyembuhkan dari dalam diri kita. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, adapun cara mengamalkannya sangatlah mudah, namun butuh ketekunan, keistiqamahan, serta keyakinan kepada Allah. Ucapkanlah kalimat berikut: la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bacalah sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali di setiap pagi dan 100 kali di setiap malam. Bisa juga dibaca 313 kali atau 1000 kali di waktu khusus seperti sepertiga malam. Bacalah dengan penuh kesadaran, dan jika memungkinkan tiupkan ke air dan minum.
niatkan sebagai obat dari Allah. Jangan lupa iringi zikir dengan usaha medis bila perlu, karena tawakal tidak menafikan ikhtiar. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, hidup ini tidak pernah mudah, tapi Allah telah memberi kita senjata rahasia, yaitu berzikir. Dan salah satu zikir yang paling agung adalah la haula wala quwata illa billah. Jangan biarkan lidah sahabat kering darinya. Jangan biarkan hati para sahabat kosong dari maknanya, karena bisa jadi dalam kalimat ini Allah telah menyiapkan jalan keluar dari semua yang sahabat khawatirkan. Semoga setiap kata yang sahabat ucapkan menjadi pintu kesembuhan, ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kami tutup, silahkan para sahabat bisa tuliskan qabiltu di kolom komentar, like juga, subscribe juga. Apabila video ini berasa bermanfaat, silahkan di-share kepada sanak saudara yang membutuhkan. Demikian, semoga berkah dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.